Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para mentor, member, dan juga pengurus IKARIS. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri technical meeting di IKARIS pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Amelia Salsa selaku moderator akan membacakan rundown technical meeting pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kata sambutan, ketiga pengenalan dikaris dan peraturan mentoring, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, dan yang kelima yaitu penutup. Nah, sebelum memasuki susunan acara berikutnya, akan ada penayangan video dari Cakap, platform bahasa Inggris asing. Paraphrasing on the ASCII ability to convey ideas with much greater clarity. Kecil-kecil so bule. And we don't know the market yet. Parmas. Portfolio diversification is the key. Bisa Inggris. Take a deep breath and push. Empus. Pasti lu bisa luar. Mereka itu belajar Inggris 2 arah pakai Cakap. Itu bisa chat, bisa private, atau ramean. Nah, lu sekeluarga. Siapa Cakap, dia dapat. Cakap! Cakap yaitu platform bahasa Inggris asing secara 2 arah yang sudah menjadi pilihan 1,5 juta orang lebih dari berbagai negara. Belajar jadi nggak ribet karena bisa dari mana aja dan waktunya sesuai keinginanmu. Gak cuma itu, kamu juga bisa belajar berbagai macam bidang, mulai dari self-development, entrepreneur, atau yang lainnya, yang bisa tingkatkan karir development kamu. Dan tentunya, Cakap sudah menang banyak penghargaan loh. Salah satunya sebagai EdTech Startup terfavorit di G20 Digital Innovation Network 2022 kemarin loh. Jadi, tunggu apa lagi? Segera belajar langsung dengan guru se-Asia Pasifik hanya di Cakap. Karena siapa Cakap, dia dapat. Nah, baik, sesi selanjutnya yaitu akan ada kata sambutan dari Ketua Dikaris. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Amel. Perkenalkan, nama saya Mahesa Dapurna, bisa dipanggil Dava. Ini saya mau mengucapkan pertama kali terima kasih yang banyak ya kepada teman-teman semua, para mentor, para member, dan juga para pengurus yang sudah membantu proses open recruitment di awal kita, rekrutmen mentor dan juga member. Sampai sekarang kita di welcoming mentor-member dan juga untuk teknis mentoring. Terima kasih juga kepada teman-teman antusiasmenya. Pendaftaran daftar kita cukup banyak ya, dan antusiasme tersebut mengisyaratkan bahwasannya banyak dari teman-teman yang masih membutuhkan gitu ya, terutama untuk penelitian. Dan Dikaris di sini hadir sebagai wadah teman-teman semua untuk bisa berkembang ya, bisa belajar bareng-bareng, dan kita berharap kedepannya bisa memberikan impact gitu ya, untuk dunia penelitian di Indonesia. Oke, mungkin segitu aja komentar dari saya. Saya kembalikan ke kami yang bagus. Baik, terima kasih Kak atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pengenalan Dikaris dan juga penjelasan peraturan mentoring serta publikasi ilmiah oleh Kak Nanda. Kepada penyampai materi, tempat dan waktunya dipersilakan.
Oke, terima kasih Amel. Kakak take over sebentar ya. Baik, selamat malam semuanya. Mohon maaf, tidak bisa on cam karena ternyata laptopnya sedang bermasalah. Jadi satunya juga dipakai untuk mikrofon. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa terdengar sama teman-teman semua. Kira-kira suaranya jelas nggak ya teman-teman? Jelas, Kak. Oke, jelas. Baik. Iya, sebelumnya perkenalkan saya Fitrianda Salfamas. Kalau di Bikaris lebih sering dipanggil dengan panggilan Nanda. Saya sendiri merupakan divisi program dan hari ini kurang lebih kita akan sharing bersama tentang bagaimana proses mentoring yang akan diberlakukan di Bikaris gitu ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada para mentor dan member yang sudah berpartisipasi aktif selama proses open recruitment, dan saya juga sampaikan selamat untuk para mentor dan member yang akhirnya menemukan partner. Mudah-mudahan melalui Bikaris teman-teman bisa mencapai apa yang ingin dituju ya, baik itu mau menyelesaikan skripsi ataupun partner penelitian dan lain-lain. Sebelumnya kita akan kenalan dulu nih, mungkin sudah pernah atau sudah sering dengar dari para pengurus seperti apa di Garis itu sendiri. Nah, mungkin hari ini saya akan lebih sharing sejauh apa komunitas kita ini supaya teman-teman juga lebih nanti ketika melaksanakan mentoring lebih paham dengan gambaran dari komunitas kita. Tapi mohon maaf, saya izin sebentar 1 menit ya untuk memperbaiki jaringan. Izin dulu ya teman-teman sebentar. Kak. Oke, kita mulai lagi ya. Mbak, tolong di next Mbak Lina. Ya, jadi yang pertama apa sih itu Dikaris? Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Kalau Dikaris itu sendiri merupakan singkatan dari diskusi, kajian, dan juga riset. Jadi kita ini merupakan komunitas yang sifatnya non-profit, yang hadir di tengah-tengah nggak hanya mahasiswa ya, tapi kalangan penggiat riset gitu, yang sedang dalam proses melaksanakan tugas akhir ataupun ingin mempublikasikan sebuah jurnal ataupun karya ilmiah lainnya. Tak hanya itu, Dikaris juga menyediakan kesempatan partnership bagi peneliti yang ingin menyelesaikan penelitiannya dalam berbagai rumpun keilmuan. Nah, lanjut. Untuk logo Dikaris sendiri ada terdiri dari 2 gambar ya, vektor. Yang pertama ada buku yang melambangkan ilmu pengetahuan, kemudian ada pena sebagai simbol dari menulis, atau lebih spesifiknya sebagai simbol semua pengetahuan yang bisa kita abadikan melalui semua jalan penulisan gitu. Adapun warna biru melambangkan intelektualitas, pengabdian dan konsistensi. Warna oranye melambangkan semangat, optimis dan dinamis. Kemudian warna hitam melambangkan sifat netral gitu ya. Jadi teman-teman boleh dilihat seperti inilah logo Dikaris, dan nantinya ke depan kita akan berjuang bersama di Dikaris selama 6 bulan ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana proses mentoringnya sampai dengan akhir gitu. Next, Mbak Lina.
Nah, apa sih latar belakang dibentuknya Dikaris sendiri? Jadi komunitas Dikaris ini dibentuk dengan tujuan sebetulnya untuk membantu mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas akhirnya. Tapi apa ya, semakin kemudian berjalannya batch 1 dan sekarang batch 2 ya, akhirnya kita cangkupkan juga lumayan lebih luas gitu, tak hanya mahasiswa. Jadi untuk teman-teman yang ingin mempublikasikan penelitian ataupun dengan tujuan lain juga diperbolehkan. Jadi kita akan mempertemukan antara mentor dan member. Intinya Dikaris ini berperan sebagai wadah bagi para peneliti yang ingin mencari partner untuk menyelesaikan penelitian. Seperti itu. Next, Mbak Lina. Nah, untuk visi misinya sendiri, visinya komunitas non-profit yang menjadi wadah literatur, riset, dan penelitian. Adapun misi dari Dikaris, yang pertama memfasilitasi sharing knowledge dalam bidang penelitian, yang kedua menyediakan program pengembangan research skill, yang ketiga mengadakan joint partnership riset dalam berbagai rumpun keilmuan. Nah, dalam catatannya berbagai rumpun keilmuan jadi cukup banyak rumpun keilmuan, terutama di batch kedua ini kita berhasil kurang lebih ada 20 mentor. Jadi cukup banyak dibandingkan dengan batch pertama tahun sebelumnya pun yang mendaftar juga cukup banyak, sehingga untuk proses wawancaranya juga lumayan panjang kemarin. Tapi terima kasih banyak untuk para mentor yang sudah banyak sekali membantu teman-teman pengurus dalam proses wawancara, sehingga kita bisa akhirnya hari ini bisa kumpul bareng dan welcoming mentor member serta technical meeting. Next, Mbak Lina. Nah, sebelum kenalan dengan para mentor dan member, kita tengok dulu struktur organisasi dari Dikaris sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk koordinator Dikaris, ketua dari Dikaris sendiri itu ada Mahesa Dava Wardana. Dava, halo Dava, bisa open microphone-nya? Halo semua, salam kenal. Iya. Nah, itu Dava, jadi beliau adalah koordinator dari Dikaris. Next, ada wakil koordinator, ada Ahmad Hidayat. Dayat, halo Dayat. Bisa open mic nggak Dayat? Oke, kayaknya nggak bisa ya. Salam kenal Dayat. Kemudian ada sekretaris Kolbi Sinta. Halo Kak Kolbi. Ya. Kolbi tadi lagi izin. Oke. Kemudian untuk divisi, sementara divisi dari Dikaris kita baru ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada divisi media. Divisi media ini koordinatornya ada Wifa. Halo Kak Wifa, sudah hadir belum ya? Salam kenal. Next ada divisi program, saya sendiri ya koordinatornya. Salam kenal semuanya. Kemudian last ada koordinator divisi SDM, Sabita. Sabita sepertinya juga datangnya terlambat tadi. Nah, ini kita membawahi beberapa... Udah hadir tuh Kak Bita, Kak Nanda. Oh ya, halo Bita. Bisa open mic biar kenalan sama yang lain juga. Iya, halo Kak Nanda dan teman-teman semua. Salam kenal Bita. Nah, untuk divisi media kita ada sosmed dan editor. Teman-teman bisa baca nama-namanya, sudah di-share screen ya. Jadi kalau untuk media nanti bisa ke Kawifa. Kalau untuk sosmed itu lebih ke Kanisa, tapi kalau untuk editor lebih ke Kak Fandi gitu. Kemudian kalau di program sama saya sendiri dan Mbak Lina, ada juga anggotanya, ada Amel, Ari, Fairuz, sama Rida. Kemudian divisi SDM, mungkin teman-teman sering bertemu dengan teman-teman dari SDM ya, mulai dari open recruitment, wawancara. Biasanya Sabitah dan teman-teman ini yang menghubungi teman-teman langsung untuk wawancara. Nah, kurang lebih seperti itu struktur organisasi dari Dikaris. Next. Nah, ini dia info yang sangat menarik untuk pendaftar
jumlah pendaftar mentor dan member pada batch kedua. Nah, mentor yang mendaftar dalam jangka waktu 1 pekan ya, kalau tidak salah ya, ada 44 orang. Nah, setelah kita melewati proses wawancara dan tentunya wawancara mentor ini tidak mudah ya, karena kita kemarin menseleksi betul-betul untuk menjaga kualitas dari mentoringnya sendiri dengan berbagai background yang berbeda, dan terutama kita juga mengutamakan teman-teman mentor mempunyai critical thinking sehingga ketika nanti mentoring bisa membersamai para member dengan lebih nyaman ya, gitu kurang lebih. Dari wawancara akhirnya terpilihlah 19 orang dan beberapa pengurus juga menjadi mentor. Jadi totalnya sekarang ada 20. Betul ya, Dava, 20? Iya, betul, Kak. Ya, totalnya ada 20. Nah, untuk member yang mendaftar juga luar biasa. Ada 87 orang dan semuanya diwawancara satu persatu ya. Kita cocokkan dengan para mentor. Kira-kira bidang studinya yang mana yang lebih cocok dengan para mentor. Akhirnya setelah kita perkecil jumlahnya dengan bidang studi yang linear, akhirnya didapatkan 42 orang. Ya, yang hadir di sini ada berapa nih? 57. Barangkali sisanya sedang berhalangan, tapi kurang lebih mentor ada 20, maaf. Kemudian member ada 42 orang. Next, lanjut. Nah, masuk nih ke kurikulum. Mungkin bingung ya, masih teman-teman member terutama, gimana Kak belajar atau mentoring di Bikaris ini seperti apa gitu. Yang pertama, kita akan menyediakan kurikulum. Nah, ini juga menjadi catatan untuk para mentor ya. Kakak-kakak mentor, jadi kurikulumnya ini sudah kita sediakan dari Bikaris, template kurikulumnya. Mungkin sudah disampaikan juga sebelumnya, untuk mentoring kita akan mendurasikan atau mengadakan mentoring ini kurang lebih selama 6 bulan. Nah, dalam 6 bulan ini ada 4 pekan ya kurang lebih, maka 1 pekan ada 1 kali pertemuan. Sehingga ada 4 kali 4, 20, 4 kali 6, sorry. 4 kali 6 ada 24 pertemuan. Nah, untuk bulan pertama, jadi membacanya dari sebelah kiri ke kanan ya. Pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan 4, sampai dengan pekan 6. Nanti ini akan dibagikan juga di grup. Mungkin ada pertanyaan juga, Kak, gimana kalau misalkan sudah bab 3 gitu. Nah, ini nanti sesuai atau kesepakatan dengan mentornya aja seperti apa. Jadi teman-teman mentor, jikalau nanti didapatkan para member yang ternyata sudah masuk bab 3, bab 2, boleh menyesuaikan dengan kurikulum. Maaf. Ya, jadi nanti ini sebetulnya hanya template saja, boleh mau dipakai, disesuaikan pun kalau memang nanti ternyata di lapangan atau ketika proses mentoring tidak persis sama, fleksibel saja gitu ya. Jadi teman-teman mentor kalau memang bingung boleh memakai kurikulum ini, tapi kalau memang ternyata para membernya sudah sampai babnya sudah jauh, boleh menyesuaikan sampai mana para membernya sudah berhasil menulis penelitiannya. Seperti itu ya. Next, lanjut. Oke. Nah, mekanisme mentoring. Oke, teman-teman mohon diperhatikan dengan baik ya. Ini mekanisme mentoring kita. Yang pertama, setiap mentor dan member wajib bergabung dalam grup WhatsApp umum dan WhatsApp khusus. Untuk WhatsApp umum itu rasanya semua mentor dan member sudah bergabung ya. Judul grupnya Mentor Member Bikaris Batch 2. Nah, itu grup umum. Nah, kemudian grup umum ini isinya adalah semua mentor, member, serta pengurus.
perlu digarisbawahi bahwa grup ini akan menjadi grup pemberitahuan, jadi mohon diperhatikan kalau misalkan ada info-info terbaru di grup mentor member ya teman-teman, karena kita kalau untuk japri satu-satu mungkin agak kesulitan. Jadi dengan fasilitas grup ini mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bisa tersampaikan secara menyeluruh baik kepada mentor member maupun pengurus, seperti itu ya. Nah, next grup khusus, ini grup yang berisikan mentor dan member terpilih. Maksudnya seperti apa? Mbak Lina, mohon maaf, apa bisa share screen PJ, mentor, dan member? Oke. Nah, sembari Mbak Lina share screen, jadi nanti teman-teman mentor ini akan didampingi oleh pengurus gitu. Jadi misalnya Dava ya, Kak Dava sebagai mentor dalam bidang studi ekonomi. Nanti Kak Dava akan ditemani oleh satu pengurus sebagai penanggung jawab. Nah, nanti dalam satu grup khusus itu isinya Kak Dava beserta dengan para member gitu, dan juga penanggung jawab PJ-nya. Ya, jadi ada 3, ada mentor, member, dan juga pengurus gitu. Oke, ini mohon maaf agak kecil tapi sebagai gambaran aja. Ke atas boleh, Pak? Oke, ada banyak warna ya. Nah, ini contohnya. Misalkan yang pertama ada Mbak Dwi Indrawati. Halo Mbak Dwi sudah hadir belum ya? Ya, halo kakak. Iya. Di rumah Mbak? Iya kak. Oke, thank you Mbak Dwi. Ini contohnya Mbak Dwi ya. Mbak Dwi ini penelitiannya di bidang studi kimia dan energi. Kemudian membernya ada Dea dan juga Putu Ayu. Nah, ini diwarnai warna ungu. Penanggung jawabnya adalah Mbak Lina ya. Berarti nanti Mbak Lina akan memasukkan Mbak Dwi dan teman-teman member Dea dan Putu di dalam satu grup. Nah, sehingga untuk komunikasi, kemudian kalau kendala dan lain-lain, teman-teman satu grup khusus itu bisa menghubungi PJ atau penanggung jawab yang ada di grup. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin bisa paling bawah Mbak Lina untuk nama-nama PJ-nya. Oke. Nanti lagi diperbesar lagi, Mbak. Oke. Nah, ya. Oke, thank you Mbak Lina. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 6 penanggung jawab ya. Nah, jadi nanti teman-teman sesuai dengan PJ-nya akan dimasukkan dalam grup khusus sesuai bidang studi beserta member, mentor member maksudnya ya. Kemudian satu PJ. Kalaupun nanti misalkan semasa mentoring ada kendala atau misalnya ada yang ingin dikeluhkan, ada permasalahan lain-lain, teman-teman bisa menghubungi penanggung jawab dari masing-masing grup gitu. Nanti ini juga akan di-share di grup, kemudian ada diperkecil bisa Mbak, dilihat semua ininya. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya gambarannya, ada beberapa warna, mudah-mudahan nanti ketika di-share lebih jelas untuk dilihat. Kalau sekarang kayaknya tidak terlalu jelas. Baik, boleh dikembalikan ke slide Mbak Lina, mohon maaf Mbak Lina. Oke. Ada 50. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian kita juga mohon komitmen dan juga kesiapan para mentor untuk membimbing member yang dipilih sejak penulisan revisi hingga publishing ya, karena 6 bulan bukan waktu yang sebentar, cukup panjang, yang mudah-mudahan dimudahkan semuanya untuk menyelesaikan ataupun membersamai teman-teman member sampai dengan proses mentoringnya selesai. Next, Mbak Dina. Oke.
Nah, ini ada tambahan ya, proses mentoring dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 pekan dengan durasi maksimal 6 bulan. Lebih cepat, lebih baik. Maksudnya kalau memang teman-teman sudah selesai dalam 3 bulan, berarti itu lebih baik. Ya, apapun yang lebih cepat lebih baik ya, teman-teman. Jadi tidak sampai terlalu lama. 6 bulan itu hanya jangka waktunya saja, tapi jika nanti ada member yang ternyata 2 bulan sudah selesai nih, tidak apa-apa gitu, lebih baik banget kalau misalkan lebih cepat penelitiannya. Nah, next, Kak, untuk jadwal mentoringnya gimana? Hari apa aja? Nah, ini nanti teman-teman mentor dan member yang sudah bergabung dalam grup, nanti silakan boleh memilih hari, jam, dan kesepakatannya seperti apa. Apa memang pengennya hari Rabu malam, Kak? It's okay. Jadi kita membebaskan untuk member dan juga mentor nanti kesepakatannya seperti apa dalam penentuan hari mentoring ya. Asalkan yang penting adalah pengisian absensi gitu. Jadi 1 kali 1 pekan itu ada pengisian absensi. Next, ini juga perlu digarisbawahi ya teman-teman member nih terutama. Apakah mentor nanti akan dicantumkan sebagai penulis kedua, ketiga, dan lain-lain tergantung pada kesepakatan awal sebelum kita mulai mentoring. Jadi teman-teman member, misalkan Adam nih misalnya ya. Adam penelitian di bidang apa Adam? Di bidang pendidikan bahasa Inggris, Kak. Oke, berarti sama Kak Amel ya? Iya, betul. Oke, jadi misalnya Adam ini pengen penelitian, kemudian ternyata penelitian ini Adam pingin rilis dalam bentuk jurnal. Nah, nanti Adam harus memberitahu kepada Kak Amel dan juga PJ kalau penelitian Adam ini ingin dipublikasi dan boleh mencantumkan Kak Amel gitu. Tapi kalau misalnya Adam ternyata penelitiannya project dosen gitu dan dosen tidak memperkenankan ada penulis kedua, ketiga di luar kampus, maka Adam harus melaporkan itu ke Kak Amel gitu ya. Kenapa nanti kita akan bikin surat kesepakatan atau surat komitmen yang ditandatangani bersama. Ini untuk apa ya? Biar sama-sama enak ya, biar nggak miskomunikasi juga ke depannya. Jadi teman-teman member diusahakan untuk mencari info terkait penulis kedua atau tidak, ya, karena ini sangat berpengaruh sekali ya untuk kelanjutan proses mentoring kita seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, next, benefit yang dapat diberikan oleh komunitas kepada mentor seperti sertifikat, kemudian surat rekomendasi jika diperlukan, dan hal-hal lain apabila telah mengikuti proses mentoring dengan kooperatif. Next, kalau untuk member sudah pasti benefitnya teman-teman member bisa menyelesaikan ini ya, penelitian, kemudian mendapatkan bimbingan dan juga tempat sharing. Insya Allah banyak sekali manfaat juga untuk member, baik mentor maupun juga pengurusnya. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan, absensi. Mentor member diharapkan dapat rutin mengisi absensi mentoring pada Google Form sebagai kontrol pelaksanaan mentoring. Nanti teman-teman PJ tolong ya tiap pekan setelah proses mentoring, nanti teman-teman PJ yang bertanggung jawab untuk remind pengisian absensi gitu. Dan nanti mentor dan member ada absensinya masing-masing cukup diisi setelah PJ juga mengingatkan gitu. Next, mentor berhak untuk menghentikan kegiatan mentoring jika yang bersangkutan tidak hadir 3 kali berturut-turut tanpa keterangan. Nah, ini jadi mentor juga berhak ya untuk drop out, membernya jikalau ada yang 3 kali ternyata tidak ada keterangan.
Kemudian kita juga mohon bantuan nih untuk kakak-kakak mentor untuk melakukan capture atau screenshot di akhir sesi mentoring dan melampirkannya pada form absensi untuk kebutuhan di Karis ya. Link absensinya ini ada di layar, nanti juga akan diingatkan sama teman-teman pengurus yang ada di grup. Mbak Lina, mohon maaf bisa mundur sebentar, mundur satu slide lagi. Sepertinya terlupa, mungkin teman-teman juga bingung, Kak, nanti untuk proses mentoring, media yang digunakan seperti apa. Nah, untuk media juga hampir sama dengan jadwal ya. Kita membebaskan teman-teman mentor, boleh pakai Google Meet, boleh pakai Zoom, ataupun teleconference yang lain gitu. Tapi kita dari Dikaris menyediakan link Zoom Premium yang bisa diakses 24 jam. Nah, kalau memang ingin menggunakan Zoom dari Dikaris silakan, tapi kalau memang ingin menggunakan media yang lain juga dipersilahkan. Asalkan tadi teman-teman mengisi absensi yang sudah disediakan oleh pengurus. Gitu ya, kalau untuk media dan juga jadwal. Next, Mbak Lina. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Sebelum nanti kita melakukan mentoring, kita akan melakukan tanda tangan komitmen mentor dan member gitu. Jadi, mentor akan berkomitmen membantu konsultasi dalam proses penyelesaian penelitian member. Nah, adapun member berkomitmen aktif dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan penelitian, bahkan kalau bisa sampai tahap publikasi ilmiah, gitu ya. Nah, mentor member diharapkan memiliki kesepakatan terkait pencantuman mentor sebagai penulis kedua, ketiga, dan seterusnya pada publikasi ilmiah. Gitu. Ini tadi yang saya sampaikan. Member jadi sangat perlu untuk diperhatikan apakah memang ingin mencantumkan kakak mentornya sebagai penulis kedua, ketiga, keempat, perlu dicari lebih lanjut apakah nanti jurnalnya hanya boleh dipublikasikan oleh dosen atau seperti apa. Itu nanti mohon diinfokan kepada kakak mentornya sehingga setelah tanda tangan surat komitmen ini baru kita bisa proses mentoringnya atau proses mentoring baru bisa berjalan gitu ya. Nah, kemudian kita dari komunitas Dikaris menghimbau juga untuk member, catatan ya, untuk member tidak melakukan sharing file atau data penelitian secara kepada mentor maupun sebaliknya. Jadi dalam artian teman-teman sebisa mungkin tidak share data-data yang misalkan data hasil penelitian bab 4 ataupun yang menurut teman-teman cukup penting pun mentor juga baliknya. Kita ini menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Belibet ya bahasanya. Intinya kita menjaga supaya penelitian teman-teman tetap aman, pun juga mentor juga seperti itu. Mungkin kalau memang mau Kak, tolong Kak liatin bab 1, it's okay gitu ya. Sedikit-sedikit dilihatin summary-nya atau gimana. Ya gimana enaknya, asalkan jangan plek semua datanya misalnya dikasih gitu ya. Ataupun juga mentor juga seperti itu. Nanti file yang ternyata punya mentor dibagikan kepada member gitu. Ternyata ini file rahasia mentor. Harapannya teman-teman tidak melakukan sharing file data secara sembarangan gitu. Jadi mohon kehati-hatian dalam sharing file ini gitu. Dan juga kita menghindari sekarang kan lagi marak sekali file-file yang dikirim dari WhatsApp yang kemudian ternyata diarahkan ke website lain seperti itu. Jadi harapannya teman-teman mentor maupun member lebih berhati-hati dalam melakukan sharing file data penelitian. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, terakhir, pengurus Dikaris akan memberikan surat pernyataan komitmen kepada mentor dan member. Nah, mohon bantuannya teman-teman untuk bisa ditandatanganin ya. Nanti para PJ akan memberikan form suratnya. Nanti teman-teman boleh tanda tangan seperti dalam bentuk digital maupun di scan juga. It's okay, yang mana yang nyamannya. Mbak Lina mungkin boleh diperlihatkan seperti apa surat komitmennya, Mbak Lina. Nah, ya seperti ini ya. Bisa diperbesar kan Mbak di Zoom? Oke. Kita zoom sedikit ya teman-teman. Nah, di apa namanya? Di surat komitmen ini sendiri ada nama, asal institusi, jurusan, dan kemudian ada 3 poin. Ini untuk member. Nih, yang pertama teman-teman member menyelesaikan penelitian ya, yang kedua meluangkan waktu, yang ketiga, nah ini dia, menjadikan relawan mentor sebagai penulis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Opsional, jika memang tidak mencantumkan mentor, maka silakan poin ini dicoret, gitu ya. Nah ini poin yang cukup penting, yang poin ketiga ini nanti dibuat di mana tanggal dan menyatakan dengan tanda tangan ya. Next, untuk form dari mentor. Oke, mentor juga seperti itu. Nama, pekerjaan, asal, jurusan, kemudian berkomitmen untuk membantu atau memberi dukungan kepada para member sampai dengan selesai. Dan juga berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan plagiarisme terhadap karya tulis member. Oke. Dibuat, tanggal, menyatakan, tanda tangan. Nah, kurang lebih seperti itu nanti akan kolektif dengan PJ masing-masing. Kurang lebih seperti itu untuk surat pernyataan. Next, Mbak Dina. Oke, alhamdulillah. Seperti itu kurang lebih teman-teman untuk mekanisme mentoring yang akan kita laksanakan di di Dikaris. Nah, silakan kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau mungkin bingung, saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Silakan Amel. Baik, terima kasih Kak Nanda penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung tentang mekanisme mentoring dan juga ada hal lain yang ingin ditanyakan, boleh bisa bertanya, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian open mic ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Iya Kak Vini, silakan bisa di kolom chat pertanyaannya. Silakan teman-teman kalau ingin bertanya boleh via chat kalau memang tidak kesulitan bertanya lewat mikrofon, ataupun kalau malu boleh di chat aja, nanti akan dibacakan sama Amel. Oke, ini Kak ada pertanyaan dari Kak Restu dulu ya. Kak, untuk surat kesepakatan, apakah bisa menyusul setelah ada kejelasan tentang bisa atau tidaknya mentor menjadi penulis kedua dari dosen pembimbing? Silakan Kak Nanda untuk menjawab. Oke. Karena surat komitmen ini kebijakan dari ketua kita, Pak Dapa, jadi Kak kembalikan ke Kak Dapa ya. Dapa, gimana Dapa kalau misalkan ada case surat kesepakatannya boleh tidak menyusul tentang kejelasan dari mentor?
Oke, jadi Penjelasan dari dosen pembimbing maksudnya. ya terima kasih Kak Nanda. Oke, terima kasih Kak Restu atas pertanyaannya. Nah, mungkin untuk ini ya, untuk masalah yang surat kejelasan ini, sebenarnya surat pernyataan ini nggak wajib sebenarnya teman-teman. Jadi yang penting itu kita memiliki kesepahaman yang sama ya antara mentor dan member gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kemarin pas diwawancara itu di pertanyaannya itu udah ditanyakan ya ke mentor yang bersangkutan. Kalau misalkan mentornya mengisyaratkan untuk dia masuk sebagai penulis kedua atau penulis ketiga dan seterusnya, maka itu nanti ditanyakan lagi ke mentornya, Kak boleh gak nyusul gitu untuk ininya nanya ya. Misalkan mau ditanyakan dulu ke dosen pembimbingnya atau hapus gitu. Tapi kalau misalkan pas wawancara kemarin dengan mentornya mengatakan tidak perlu atau tidak wajib, ya sebenarnya nanti tinggal dihapus aja poin ketiga yang di surat pernyataan itu dan nggak perlu nanya lagi ke kampus kan. Karena di situ mentornya fleksibel gitu. Mungkin gitu Kak Anda. Oke, baik Kak Dava atas jawabannya. Oke, gimana Kak Restu? Sudah jelas dari Kak Dava? Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Vini. Izin bertanya terkait mentoring. Apakah sistemnya kita mengirimkan draft dari Hamin sekian kepada mentor atau diserahkan kembali ke mentor masing-masing ya Kak? Mungkin Kak Nanda bisa membantu menjawab? Oke. Thank you Vini pertanyaannya. Ini draftnya maksudnya draft dari awal atau gimana nih? Kakak kurang paham nih sama pertanyaannya. Oke, kalau draft mungkin baru gambaran singkat ya. Untuk pengiriman draft proposalnya mungkin nanti bisa kesesuaian antara mentor dan member aja. Aduh, mohon maaf ya teman-teman agak sedikit. Aku bantu aja kan Anda kali ya. Oke, thank you Dava. Oke, terima kasih ya pertanyaannya untuk jadi yang draft proposal ya. Oh jadi gini teman-teman semua, teman-teman mentor dan member. Jadi fungsi di Karis itu sebagai wadah ya, wadah diskusi gitu. Jadi tadi kan kita udah menghimbau kepada teman-teman untuk tidak memberikan data penelitian ya, untuk sharing data penelitian gitu. Jadi yang dimaksud mentoring itu bukan member memberikan draft proposal kepada mentor gitu. Karena kalau itu kan sama aja sih mentornya terlibat dalam kepenulisan kan. Yang dimaksud sebagai wadah diskusi itu adalah teman-teman misalkan ada pertanyaan terkait penelitian teman-teman gitu. Nanti bisa dibahas dengan mentornya gitu. Jadi tidak ada sharing draft proposal terus ntar sama mentornya direvisi gitu ya, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi bukan seperti hubungan teman-teman dengan dosen pembimbing, karena kalau sama dosen pembimbing kan nanti ada direvisi segala macam gitu ya. Tapi teman-teman itu sifatnya diskusi gitu di sini, bukan memberikan draft penelitian terus sama mentornya di koreksi satu persatu gitu ya teman-teman. Jadi bukan seperti itu Kak Vin. Boleh Kak Amel dilanjut. Oke, terima kasih Kak Dava. Untuk Kak Vini, apakah sudah jelas? Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Vini. Apakah sistem mentoringnya one by one atau satu kelompok bidang penelitiannya ya Kak? Silakan Kak Dava. Jadi nanti untuk ininya ya, untuk sistemnya itu kolektif ya, karena kan kemarin udah dipilih tuh membernya yang dipilih sama mentornya. Nanti jadi dalam 1 minggu itu mentornya yang bakal memprovide waktu dia untuk 3 orang tersebut gitu di satu waktu yang sama gitu. Jadi barengan sama teman-teman yang lain gitu ya Kak Vini. Oke, terima kasih Kak Dava. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Tiara. Izin bertanya, tadi terdapat kalimat lebih cepat lebih baik. Jadi, apakah boleh jika mentoring dilakukan tidak sesuai dengan jadwal selama 6 bulan? Silakan Kak Dava.
Oke. Hmm. Jadi yang dimaksud 6 bulan itu adalah estimasi paling ini ya, paling lama gitu. Jadi kalau misalkan penelitian teman-teman bisa lebih cepat dari 6 bulan, maka itu lebih baik gitu dan mentoringnya langsung berakhir kan. Jadi ketika mentor yang dimaksud udah berhasil, maksudnya member yang dimaksud itu udah selesai penelitiannya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, maka ya mentoringnya berakhir untuk member tersebut gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari 6 bulan, maka berakhir juga karena kesepakatan di awal kita 6 bulan ya. Jadi kalau misalkan membernya lebih dari 6 bulan penelitiannya, maka yang sisanya ya silahkan gitu untuk mendaftar di batch selanjutnya ya. Karena nanti kita akan buka lagi setelah 6 bulan. Tapi kalau misalkan teman-teman udah selesai lebih cepat dari 6 bulan, maka itu apresiasi gitu buat teman-teman dan berarti teman-teman sukses untuk program penelitian di Dikaris. Jadi itu estimasi ya, Kak. Iya, terima kasih Kak Info. Oke, untuk Kak Tiara apakah sudah jelas? Oke, pertanyaan selanjutnya Kak dari Kak Kania. Dalam 6 bulan itu, apakah kita hanya boleh membahas terkait satu penelitian saja, Kak? Apabila ingin membahas lebih dari satu penelitian, yang keduanya sudah setengah, apakah boleh, Kak? Terima kasih. Oke, nah untuk itu mungkin aku serahin ke ininya ya, ke mentor yang bersangkutan gitu. Kira-kira kalau misalkan untuk sisinya konsultasinya apakah 2 penelitian mereka sanggup atau enggak gitu ya. Karena kan nanti sistemnya diskusi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung sampaikan aja apa yang teman-teman kendala dan teman-teman tingkat penelitiannya gitu. Nanti kalau misalkan mentornya sanggup ya silahkan. Tapi kalau misalkan mentornya tidak sanggup ya itu deal-dealannya teman-teman dengan mentor yang bersangkutan ya. Jadi nanti kita akan gabungkan teman-teman dengan mentor yang dimaksud ya, Kak Kania. Kak Tiara, sorry. Tadi itu ya pertanyaan Iya, Kak, aku terima selesai kasih, jawab. Kak. Kak Kania tadi yang tanya. Oh iya, Kania, iya benar. Oke. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Atika. Kak Atika mau open mic atau Iya Kak, di chat? mau tanya. Silakan. Iya, waktu interview itu kan dijelaskan ada 2 sistem yaitu konsul dan collab. Nah, waktu itu saya pilih collab. Tapi kalau nggak boleh sharing data itu jadinya bagaimana ya Kak? Oke. Kak Atika sama aku waktu itu ya interviewnya ya. Iya betul Kak. Yang aku maksud collab itu kalau misalkan kan gini ya teman-teman kan nanti kan penelitian itu ada 2 jenis gitu ya, ada yang teman-teman mulai dari skripsi terus publishing jurnal gitu kan, terus ada yang memang mulainya dari jurnal aja gitu. Nah itu eh, kesepakatan antara teman-teman sama mentor. Misalkan teman-teman mulai dari skripsi nih ya, dari benar-benar skripsi yang dari kampus gitu kan. Nah kalau skripsi ya itu tugas teman-teman terhadap tugas teman-teman di kampus gitu kan. Kalau misalkan jurnal kan otomatis teman-teman sudah melewati skripsi ya. Atau misalkan teman-teman bikin jurnal tapi di luar skripsi gitu kan. Nah itu nanti gimana sistem sama mentornya gitu. Misalkan mau collab, penulisannya mau collab gitu kan, atau cuman konsultasi aja. Jadi itu nanti diserahkan sama kesepakatan teman-teman sama mentor. Jadi teman-teman diskusi dulu dengan mentor yang bersangkutan. Pas penulisan jurnal itu teman-teman mau collab atau masuk konsultasi aja gitu ya. Kalau collab itu kan berarti mentornya itu ikut tulis juga gitu. Jadi entah dari penelitian teman-teman nanti dikembangin lagi judulnya gitu kan, ditambah variasi variabel lagi gitu kan, atau ditambah modifikasi gitu ya dari skripsinya sebelum masuk ke jurnal. Nah, otomatis si mentornya ini jadi penulis kedua dan dia ikut menulis di situ. Jadi mentor juga nggak langsung otomatis jadi penulis kedua hanya dengan konsultasi doang gitu. Jadi mereka juga harus ikut nulis dan itu dengan kesepakatan membernya. Tapi kalau misalkan cuman konsultasi aja, nah berarti 100% itu penulisnya cuma member ya, dan mentor nggak ada kewajiban untuk masuk jadi penulis kedua gitu. Jadi itu etika penelitiannya kayak gitu teman-teman, jangan sampai nanti mentornya juga nggak nulis apa-apa, tahu-tahu dia jadi penulis kedua, itu juga nggak etis lah secara ini. Jadi nggak etis secara penelitian, itu nggak sesuai etika gitu ya. Itu Kak Atika ya. Oh oke baik Kak. Jadi yang sharing data ini intinya tergantung kesepakatan dengan mentor lah ya. Iya betul, itu kalau udah masuk ke jurnal ya. Maksudnya kalau udah masuk ke jurnal dan sepakat buat collab,
maka ya mau nggak mau harus sharing data penelitian. Tapi kalau misalkan baru skripsi sih terlalu riskan lah kalau untuk sharing data penelitian skripsi ya, karena nanti khawatirnya akan berujung ke plagiarisme dan sebagainya gitu ya, Kak Atika. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Mutiara. Mau bertanya apabila pada semester 7 ini prodi saya baru menetapkan sempro sebelum skripsi, apakah sekiranya mentor akan membantu dan apakah tetap dibimbing juga, diberi strategi yang tepat untuk memulai membuat proposal sempro jika saya mulai dari nol? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mutiara. Nah, kalau misalkan Kak Mutiara hadir di sini dan diundang di sini, berarti mentornya udah setuju. Mentornya udah menetapkan bahwasannya aku akan bantu itu dari nol berarti kan. Karena kan waktu wawancara kemarin kan juga ditanya terkait judul penelitiannya, terus kendalanya seperti apa gitu. Jadi mentornya udah mengetahui posisinya Kak Mutiara. Berarti kalau udah ada nama Kak Mutiara di situ, berarti mentornya udah deal dengan Kak Mutiara gitu. Mentornya ada di sini kan? Iya, Kak Mutiara sudah jelas? Oke, Mbak, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, iya, ini dari Kak Dwi Indrawati. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih Mbak Amalia. Izin bertanya, Kak Dava. Terkait tadi kan untuk komitmen mentor dan member, tadi kan komunitas Dikaris kan menyarankan untuk tidak sharing data ya. Nah, di sini ada nggak sih batasan-batasan data yang boleh di-sharing? Apalagi kan saya kan ngebimbing di ilmu eksakta, khususnya kimia. Nah, itu kan biasanya untuk apa penelitian yang dilakukan itu kan biasa menggunakan instrumen ya, Kak. Nah, instrumen itu kan perlu pembacaan gitu, Kak. Pembacaan, analisis. Nah, apakah data mereka itu bisa di-sharing ke kita atau hanya sekedar konsultasi yang kayak mana gitu, Kak? Apakah ada batasan tertentu gitu, Kak? Itu aja sih, Kak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dwi ya, atas pertanyaannya. Jadi batasan yang paling ini ya, paling fundamental lah gitu lah, paling dasar yang kita maksud itu adalah terkait raw-nya gitu. Jadi data mentahnya gitu ya. Jadi misalkan contohnya kalau saya di bidang akuntansi keuangan itu biasanya kita ada data kan sebelum diolah ke aplikasi statistik misalnya itu kan ada data raw-nya gitu. Nah, misalkan member Kak, tolong dong diolahin gitu. Nah, itu kami nggak menghimbau seperti itu. Jadi kecuali kalau datanya udah diolah sama dia, terus jadi hasil statistik yang kompleks kan itu kan nggak mungkin ya kalau untuk diplagiarisme secara total gitu. Kalau dari situ terus juga mungkin eh, kalau misalkan ada bisa share screen, kami lebih menganjurkan share screen daripada dikirimin secara langsung gitu. Karena khawatir nanti ada hal-hal misalkan ada hal-hal yang tidak inginkan, mentornya juga ikut kesalahin. Terus juga kalau lewat WhatsApp apalagi ya WhatsApp itu kan bisa di share dengan mudah ke berbagai sosial media lainnya. Itu juga bakal berbahaya gitu ya. Apalagi skripsinya belum beres. Nah, kita khawatir, kita nggak pengen hal itu terjadi gitu. Nah, makanya maksud yang batasan itu adalah data mentahnya gitu. Data yang benar-benar mentah yang itu bisa diolah, bisa dimodifikasi segala macam sehingga jadi bentuk sehingga bisa diteliti gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya data interpretasi seperti itu kan kayaknya nggak terlalu ini ya. Maksudnya nggak bisa diolah secara inilah nggak bisa dimanipulasi oleh seseorang gitu kan kalau udah bentuk yang udah jadi gitu. Mungkin gitu Kak Dwi. Oh ya, Kak, satu lagi. Oke, terima kasih, Kak ya. Satu lagi, Kak, pertanyaan. Jadi di sini tugas mentor ini kan kita hanya diskusi, Kak ya. Diskusi dan konsultasi, bukan untuk merevisi hasil tulisan dari member-member kita gitu kan ya. Oke. Oke, Kak. Terima kasih itu aja sih, Betul, Kak. betul Kak. Ya, betul Kak. Jadi Kak Dwi nanti nggak usah ini. Takutnya ntar kan biasanya kan kalau yang skripsi itu kan ada dosen pembimbing ya. Dia kan ada revisi. Ntar membernya yang banyak revisi. Terus ntar takutnya ada satu revisi itu bertentangan dengan revisi yang lain itu yang kita apa takutnya jadi kayak gimana ya? Jadi kerja 2 kali gitu kan takutnya. Oke.
Terima Jadi kasih, diskusi Kak. aja. Oke. Terima kasih Kak. Boleh ke Kak Amel lagi. Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semua mentor, member, dan juga seluruh pengurus di KARIS yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di technical meeting pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebelum technical meetingnya ditutup, mungkin bisa on cam. Kita mau ada sesi dokumentasi untuk seluruh teman-teman. Mohon untuk on cam ya. Mungkin Kak Lina bisa membantu untuk dokumentasi. Oke, kita ambil dari slide 1 dulu ya teman-teman. Berikan senyum yang terbaik teman. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, pindah ke slide 2. Oke, masih ada yang off kan nih? Yang apa ya? Saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lina. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada technical meeting malam hari ini. Saya selaku moderator dan panitia yang bertugas, mohon maaf atas salah kata atau perbuatan. Kami pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.